Shalom, damai hati. Selamat pagi Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan, serta simpatisan yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita mohon tuntunan dan pertolongannya agar boleh mengerti dan memahami kehendaknya dan maksud firman-Nya. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini dari kitab Yesaya 44 ayatnya yang ketiga dan 4. Bunyinya demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh di antara rumput seperti pohon-pohon gandarusa di tepi aliran air. Demikian pembacaan Alkitab. Judul renungan pada pagi ini, Tuhan memulihkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hidup tidak selalu mudah untuk dijalani. Terkadang harus berhadapan dengan berbagai persoalan seperti masalah keuangan, relasi dalam keluarga, dan orang lain. Penyakit yang menyerang atau tekanan pekerjaan yang membebani dan lain sebagainya. Persoalan hidup yang berat seringkali membuat kita merasa tertekan dan putus asa. Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Kehilangan pengharapan, merasa tidak mampu, dan kehilangan semangat untuk bertahan. Ada yang berusaha menyelesaikan persoalan dengan jalan pintas yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Bahkan ada yang bunuh diri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini tentang Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel akibat dosa dan mengalami penderitaan. Dalam penderitaan mereka, Tuhan Allah menyampaikan janji pemulihan dan pembaruan bagi umatnya. Air dan hujan melambangkan bahwa Tuhan Allah hadir dalam penderitaan umatnya dan memberikan kelegaan kepada mereka. Harapan akan terbit dari tengah-tengah penderitaan umat yang digambarkan dengan ungkapan mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Jadi jika tanaman, dalam hal ini rumput dan pohon yang airnya terhubung dengan air, tidak akan menjadi kering dan mati. Tuhan Allah berjanji, begitu juga dengan umatnya yang menderita dalam pembuangan akan melewati suasana keterpurukan seperti tanah yang haus atau tempat yang kering, akan memberikan air dan hujan. Tuhan Allah tidak hanya memelihara umatnya di masa lalu dan masa kini melalui hujan dan air, tapi juga memberikan kehidupan di masa depan kepada anak cucu orang Israel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai umatnya, kita dipanggil untuk mengimani adanya keberlangsungan kehidupan di dalam dan melalui Tuhan Allah yang mencurahkan
dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Seperti halnya umat Israel pernah merasakan penderitaan hidup ketika berada dalam pembuangan, maka kita selalu pribadi dan keluarga pasti juga tidak luput dari masalah. Ingatlah selalu janji Tuhan Allah yang memberikan harapan, seperti halnya Ia memberikan air hujan dan rohnya seperti bangsa Israel, maka Ia yang akan menyegarkan, memulihkan dan membuat terpelihara anak dan cucu kita. Marilah kita hidup di bawah janji Tuhan Allah yang telah mencurahkan rohnya kepada kita melalui Yesus Kristus, dan yang memelihara keluarga kita saat ini dalam masalah dengan memberikan kekuatan, semangat, dan pemulihan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas janji-Mu yang memulihkan dan menghidupkan. Buatlah kami teguh dalam iman, berharap dan percaya pada janji-Mu. Kiranya Roh Kudus tetap memberi kekuatan, semangat, dan menjaga hidup kami. Amin.